Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ittahadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak, Saudara pimpinan ranting Muhammadiyah Semarang 1 beserta anggota dan simpatisannya, wabil khusus sahibul bait Bapak Fauzi yang telah menyediakan segala usaha rampelnya sehingga terlaksana pengajian pada malam hari ini. Yang sedikit lagi saya lupa, mungkin sudah tidur, maka saya minta diingatkan di pernah lupa. Tadi rapat pleno, kemudian saya di miskol, alhamdulillah dari bisa asar saya ngelin-ngelin nanti malam ada acara apa ya. Ternyata habis mari menjelang salahnya di telepon. Dulu juga nggak ingat. Jadi kalau hari Senin malam Selasa itu mungkin umum setiap pegawai itu malamnya lelah, karena setelah hari-harinya libur, Senin pada bekerja dan kerjanya mesti lagi semangat karena habis libur satu hari itu. Akhirnya habis bisa mesti pengen segera tidur. Dan semenjak kegiatan ini fadat, kita tidur tidak pernah malam kecuali ada acara dan harus memaksakan. Jam 8 paling sudah tidur. Karena nanti bangunnya lebih pagi, kemudian malamnya terus bangun. Jadi ada pengajian mesti ngantuk. Jadi kalau ada orang pengajian ngantuk itu, kita tidak boleh main dek, karena itu separuh dari istirahat. Juga apalagi kalau sholat Jumat, kalau jamaahnya ngantuk itu sedap isti. Sing khotbah ngomong baik, sing rawak akan bosi. Tapi itu mestinya tidak dilakukan oleh kita. Maka khotbah Jumat itu baiknya pendek daripada 5 menit. Tetapi kita seringnya lebih panjang khutbahnya daripada 5. Berarti kalau di khutbahnya mungkin sebentar sekali, karena suaranya paling ala sama al-Ghasyiyah. Kalau suara Jumat sama al-Munafiqun sedikit panjang. Tapi orang itu ya suka-suka di dalam menyampaikan materi yang penting jelas dan tidak mengandung provokasi di dalam khutbah. Kita terulangi bagaimana pada saat Syiah, Khawarij dan umat-umat yang lain, ahli sunnah dan lain sebagainya pada periode zaman Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke bawah. Kemudian tenang pada saat sahabat Umar bin Abdul Aziz, dan saat itu ditulis di dalam dinding masjid surat An-Nahl ayat 90 kalau nggak salah. Dan disebutkan ayat ini ayat yang paling mengena. Ada 3 perintah, 3 larangan. yakni berbuat ma'ruf, adil, ya, kemudian ihsan. Sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz hampir Banu Musfar itu tidak tangkap, karena pengorbanan sang pemimpin bisa mendekatkan orang-orang yang membencinya. Jadi presidennya siapa saja, tapi beliau bisa menundukkan orang-orang yang membencinya, bukan pakai tekanan, tetapi pakai pendekatan yang baik, dialog ini berarti baru dikatakan orang yang berhasil. Sebab kata-kata yang benar, hak, walaupun itu hak, tapi disampaikan di tempat atau di waktu tidak tepat, maka akan menjadi nasa. Tetapi kata yang dulu, kalau ditempatkan pada sesuatu yang tepat juga akan menjadi tepat.
Oleh karena itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sudah betul tapi juga dengan sabar. Malam hari ini saya bawakan satu ingat kita kata-kata yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita memimpin rumah tangga, kita akan ditanya. Bahkan pemilihan saja itu ditanyakan. Mengapa engkau memilih ini dan dukungan sebagainya. Dan kedekatan-kedekatannya menjadikan kita orang yang memilih. Maka ada ungkapan burung itu akan hinggap di dahan, di ranting sesuai dengan kelompoknya. Orang berkumpul juga sesuai dengan kelompok. Panjenengan pengajiannya jelas arahnya PRM. Lihat kur mangkat si pada baik Islamnya GP Ansor orang wes. Yang dan ini sederhana. Pada sama-sama Islam. Apalagi GP Ansor sama orang jahat atau kita PRM dengan orang jahat. Lalu kita putus. Pada api GP orang tiba dirimu. Ada burung beo, ada burung kutilang, ada burung apa saja. Itu akan terbang sesuai dengan kelompoknya. Kita orang baik, insya Allah GB Ansor juga orang baik, MNU juga orang baik. Ya akan berkumpul dengan kelompoknya yang baik-baik. Sehingga mustahil kalau ada orang terus kumpulin nabur, itu di situ pasti ada pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan. Maka dikatakan kemerdekaan bangsa ini sampai ada Pancasila itu adalah hadiah besar dari umat Islam. Ya demikian kalau kita tarik sejarah. Kemudian karena setiap kita adalah pemimpin dan Muhammadiyah itu terkenal dengan sebutan well educated yang dikatakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Orang yang berpendidikan. Padahal orang yang berpendidikan itu setidaknya itu memiliki 4 ciri. 4 ciri bagi warga Muhammadiyah yang mengakui dan diakui wong Muhammadiyah ke wongnya akeh wong akeh sing berpendidikan. Yang pertama bisa dilihat bagaimana caranya kita atau orang Muhammadiyah itu dikatakan orang berpendidikan itu ketika menghadapi masalah. Ditempatkan pada masalah, cara menghadapinya bagaimana. Apakah lain persoalan, apakah tambah rumit, apakah pegadaian, 2 masalah tanpa masalah, atau kita 2 masalah nambah masalah, kan bisa lagi. Maka yang pertama, orang Muhammadiyah itu orang yang berpendidikan dalam menghadapi masalah itu pasti emosi marahnya ini lebih tertahan dan sangat menjaga betul. Satu contoh di dalam pemilihan kemarin tidak ada satu pun dari pimpinan pusat Muhammadiyah walaupun pakai tanda pisau apapun mendukung salah satu paslon. Jawabannya mesti Muhammadiyah cerdas. Sampai sekarang saya tanya cerdas, saya nang didongeng milih sing di cerdas atau sang bingung milih gitu. Kalau sama-sama, tapi harus sama-sama. Karena Muhammadiyah itu tidak begitu. Coba kalau menyatakan itu habis sudah dirikan Muhammadiyah. Kalau tidak ada Pak Syafi'i Al-Ma'rud yang memihak kepada SAS. Tapi karena hati-hatinya Muhammadiyah, akhirnya dan sudah teruji, sedikit pun tidak tergoda menjadi partai politik.
Kalau saudara kita sempat berbeda. Maka yang pertama itu bagaimana cara menghadapi masalah. Yang kedua, efisien muamalah. Jadi tidak boros. Kalau ada masalah itu, ya orang suwe-suwe dalam menyelesaikan masalah, tidak berlarut-larut. Contohnya, ketua ranting meninggal dunia. Orang suwe-suwe, kemudian luruh ketua nasabah, sekretaris nasabah. Atau kalau orang yang tidak efisien, boros, kalau ada masalah, maka dia diadukan ke pengadilan. Dulu kita punya masalah sampai dari PWN tuh. Yang sampai akhirnya satu pihak pengen mengadukan ke pengadilan. Tapi setelah PWN itu memberi pencerahan, di sini baru kelihatan, baru faham yang dikatakan menang jadi arah jadi penting. Ceritanya masalah Allah. Yang akhirnya berubah. Ternyata yang diadukan akhirnya kita warga Muhammadiyah juga oprot tenaga, pikiran, juga finansial. Dan diadukan juga ralat, walaupun akhirnya meninggal. Di daerah Jawa Tengah sebelah timur itu pernah rumah sakit konflik. Milik cabang apa milik daerah dan sebagainya. Hanya PWN langsung itu. Ini namanya efisien. Kan tidak sedikit kisah kita di dalam mengelola AU ataupun ada lahan-lahan yang harus kita kelola. Kemudian yang kelola ini cerita kecurangan di dalam mengelola. Yang akhirnya kita menjadi korban. Diadukan. Tetapi kalau orang yang efisien dan tidak boros itu langsung didudukan perkaranya kemudian diselesaikan. Jadi kalau orang sudah masuk orang pengadilan itu kan benar. Maka setidaknya cabut pengaduan dan selesaikan dengan sebaik-baik. Maka ada kisah orang tua dipenjarakan oleh anak. Ini karena apa? Katanya efisien, tepat, cepat, selesai under pengadilan. Tapi malah berlarut-larut, oprot, dan boros. Yang ketiga, warga Muhammadiyah itu dikatakan well educated atau orang yang berpendidikan itu. Ciri yang ketiga adalah taat aturan. Orang kalau taat aturan, ya nikmat sekali. Aturan kita sendiri, yang pelanggar kita, maka orang itu tidak akan dipercaya lagi. Ada satu ranting, saya cerita. Satu ranting itu sudah bersepakat. Bahasa wong negara, pokok, ada di depan DW, orang kena malam Selasa. Sudah sepakat. Dan kalau Jumatan itu harus baju putih. Diputuskan kemudian sebagai pedoman, sebagai rujukan keputusan itu malam Selasa adalah acara apa? Kalau di Muhammadiyah Kabupaten Tegal itu setiap Ahad Kliwon cabang ranting tidak boleh mengadakan kegiatan karena PN. Tapi tadi Kliwon, malah kemarin Kliwon tidak ada kegiatan karena kan diganti Pajil. Pengajian menjelang Ramadan. Jadi nanti doanya lihat. Ini apa? Orang yang taat aturan kemudian dilanggarnya. Akhirnya pengajar yang lupa, ketua justru keluar dari Muhammadiyah, mendirikan organisasi sendiri, dan yang anehnya, seorang praktek mari Muhammadiyah.
Tapi untuk setiap hari Jumat pakai baju putih sampai sekarang masih terlaksana. Jadi arah kabupaten dia ke wong sembahyang itu kelamin putih-putih kayak wajib ya puer. Ini baru taraf ranting. Lah kalau taat aturan, umpamanya kepala sekolah, aturannya 2 periode harus diganti, ya diganti. Sekarang ada lagi aturannya, boleh 3 periode. Dengan syarat 3 periodenya ini nilainya lebih baik. Bahkan kalau pimpinan wilayah itu sangat kondisional betul. Karena aturan kalau tidak disesuaikan dengan keadaan juga akan menjadi masalah. Ada satu cabang, kepala sekolahnya sampai meninggal dunia. Yang sudah tidak mau. Baru meninggal dunia yang kemarin baru digantikan karena meninggal COVID. Kenapa? Karena kalau digantikan, sekolah itu tidak semakin banyak muridnya, malah tambah sedikit. Sebab kepala sekolahnya berkemampuan, kemudian sudah tidak cerita gaji, karena dia PNS, dan kesananya bukan atas nama kepala sekolah DPK, guru yang dibantukan di sekolah swasta. Ternyata Pak, ibu itu mewakafkan mobilnya untuk antar jemput saat murid yang datang. Kemudian uang ini nanti dibebaskan pakai uang, bahkan tidak mengambil yang namanya honornya. Begitu meninggal dunia digantikan, berarti dia harus, yang menggantikan harus kerja keras. Ini salah satu contoh tata aturan. Kalau pleno tingkat apapun, dan dia menjadi kepala AU harus izin setingkat di atasnya. Saya kepala sekolah, terpilih oleh pimpinan daerah, maka saya ke pusat. Kemudian surat turun, boleh dikabulkan izin menjadi pimpinan, tapi tidak boleh membawai sesuai bidang pekerjaan. Kalau saya guru berarti saya nggak boleh di Dasma. Kalau saya dokter, berarti saya tidak boleh BBH rumah sakit atau yang lain. Itu demikian. Sekarang kepala sekolah boleh 3 periode, tapi dengan syarat nilainya baik. Dan yang punya sekolah, yang mengusulkan, jadi di Muhammadiyah itu ada pemilik, ada pengelola. Kalau punya ranting, cabang yang berang mengusulkan ke daerah. Tapi ranting hanya sebatas mengusulkan nama. Sebabnya sekolah sing ngurusi sekolah, guru, kepala sekolah dan gurunya tidak klop dengan yang punya, ini menjadi masalah. Maka sekolah itu saya yakin tidak akan maju. Sebabnya anak itu karan. Tapi kalau taat aturan, orang itu enak. Ternyata kemarin, aturan ini yang baru. Kalau kita melihat aturan yang ada pada PP, siapa yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah kemudian nyandek, maka harus bukan cuti. Kalau cuti, konsekuensinya mendapatkan konsekuensi tidak mendapatkan apa-apa. Dan sekarang kepala sekolah nyandek. Dulu si kepala bagian kepala sekolah, simpulan lah sekolah itu simpul. Nyandek gue cuti selama tanpa ini dan selama pemilihan itu berjalan. Berarti Muhammadiyah drone mau. Ya kan? Kalau kita lihat tengah bukti. Yang kedua, kalau yang nyandek di kepala sekolah, bagaimana cara mencairkan bosnya? Faden Hulu Tipur sekarang kepala sekolah. Maka kita masuk kepada sesuatu taat aturan tapi bisa lihat kondisi. Maka kabupaten korban yang likia fahanan. Ternyata ada yang mengundurkan
saya ternyata hanya sebagai syarat khalifah memilih perempuan. Oh, ngerti kultur tiba-tiba saya suka mundur. Kau usah terus pak. Yang penting waktu yang pulang waktu apa-apa. Betul. Ini ternyata taat aturan ini sangat penting sekali. Tapi kalau cerita taat aturan, insya Allah tanpa melihat kondisional, insya Allah lebih selamat. Keurus itu lebih selamat. Tapi apa? Karena orang yang berpendidikan pasti takabur. Kayak gini dulu saya kepala sekolah, saya kemudian dipilih kepala sekolah tidak mau. Saya lebih keren direalisasi. Selesai, bukan ini tidak menjadi bad for purpose. Dan jangan berat. Kata PWS itu, orang yang berpendidikan well-educated ini adalah orang yang disiplin. Disiplin apapun itu pertama yang mengutuhkan atas disiplin itu dirinya sendiri bukan orang lain. Itu disiplin. Coba saja. Orang kalau apapun sudah disiplin itu garis miring jujur. Ya, kalau adil, imbang, dalam hati disiplin juga jujur. Orang jujur ya disiplin, orang adil disiplin diri. Itu baik. Satu saat kita sumpamanya semuanya adalah orang penipu. Penipu itu pasti akan memilih, karena itu suatu organisasi mesti memilih ketua. Ketua mesti milik bidahara. Cari bidahara saja. Cari bidahara, dia adalah penipu yang paling jujur. Paling penting bagi itu nampak. Di antara penipu itu cari penipu yang paling jujur. Lah, dulu bidahara sing paling apa penipu? Ya tepuan ditipu terus orang. Lainnya yang namanya orang disiplin. Sehingga ulukum ra'in wa ulukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanyakan dengan kepemimpinan. Kalau 4 hari ini dipegang, insya Allah. Ini karena waktunya nanti kita dialog. Insya Allah 10 menit lagi saya bicara. Kita mengambil perbedaan orang yang suka berdusta dengan orang yang jujur. Kalau orang suka dusta itu dilakukan hampir kebanyakan dan hampir semua itu orang-orang munafik. Maka dalam surah Taubah disebutkan al-munafiqina wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Orang munafik itu satu dengan munafik yang lainnya itu akan sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Senantiasa memerintahkan kepada kemungkaran, mencegah kepada kebaikan. Dan wayaqbiduna aydiyahum. Mereka semua menggenggam tangannya, yakni fasih. Oleh karena itu, nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Arti melupakan ini, Allah tidak peduli. Ini orang yang munafik. Berbeda dengan orang yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian dengan sebagian saling pimpin memilih, saling tolong-menolong. Sehingga kalau kita lihat paling peduli itu Muhammad. Andra mau wong terus ke seribu itu paling getol mengingatkan. Walaupun resikonya tinggi. Itu orang Muhammadiyah. Resiko tinggi diantaranya apa? Jamaahnya tidak semakin banyak, malah semakin sedikit. Maka dulu pengajian sudah saya singgung, Muhammadiyah itu kan digaji kurnya Jawa Tengah. Jamaah, Jamiah, terus Jari. Jamaah itu artinya
bagaimana warga Muhammadiyah memperbanyak jamaahnya. Awit pengajian sangat penuh itu tahun sampai pak dekor sama naik baik. Berarti tidak pun ganti si mati berapa? Sing di wireless saja after itu sih. Kalau ketemu tapi masih mending itu masih mending. Jamaah itu pas paling penting. Nabi Muhammad Fathul Makkah itu tanpa bawa senjata, kutekar rombong-rombong. Orang Quraisy itu pada lengkap dengan pihak jumlah. Jumlah ini luar biasa. Maka ketika kita pemilihan yang kita baru laksanakan, tidak melihat isi kepala yang kita pikirkan itu apa, tapi yang penting satu orang dan satu pilihan, satu hal. Maka jamaah kita terbanyak. Tapi pernahkah kita bagaimana cara mencari jamaah? Wong kita cari jamaah sangat susah. Apa mana hobi ini? Misalnya aku di Paido mas. Biasa. Kemarin kan nun jauh banyak kesalahan di dalam kita mengajar. Saya mengakui salah sendiri. Bukan saya mengakui yang saya mengatakan. Tapi artinya ada orang yang mengatakan, karena dia teman saya akui itu adalah bagian dari kesalahan. Satu contoh sederhana. Kau pengen memperjuangkan 01, tapi caranya dibatasi. Kayak hanya pakai 01 ya kudu umat, Nasdem atau PKS. Ya akhirnya simpan sebut. Padahal dari orang PKB malah mencela. Ya kan? Sebanyak ini. Di kabupaten hampir berapa persen itu yang pan itu pasti hampir nol. Tapi karena dibatasi begitu kampanye yang begitu, akhirnya kita rugi sendiri. Miskan dedane partainya orang tambah akhir. Karena cara mengajarnya kita sudah keselip. Maka ternyata di politik ini bagaimana merangkul bukan memikul. Bagaimana mengajar bukan menginjak. Tapi adanya kan diinjak terus. Permasalahan barapan menang. Begitu pengumuman Bromo. Lemesan lembus. Berapa menang. Ini dong beda uskep. Saya terus kawan. Tiga kabupaten terkenal saya itu Prabu. Non-2. Karena saya bilang istiqomah. Saya ke bawah arus. Karena harus 01 ya diputih sampai ke JIS. Sampai berlaku daun-daun teori luar biasa. Jangan lemes. Ada sing ngajak konsi kumelu aku di mana aku pegang karo ya. Dasar kalah fire. Sampai sekarang ada saudara kita yang sampai sakit. Karena memikirkan sedang ini yang 01. Kerupung mangkala padahal konon hitung cepat. Karena itulah jamaah mari kita berdoa. Yang aneh, wong sebuah BBCC, saya bilang kalau satu orang bakal menang. Itu saya lihat dari cara pandang keluarga kita. Ya, anaknya korban kayak orang apa-apa kapan gini. Itu tanda-tanda harus kan. Yang dijadikan orang dia namanya teror itu sama. Sama cara mendidik keluarga kita. Kalau kepala keluarga yang kuat harus diarah. Kasaran penerakanya neraka bareng bayarkan. Tanggung jawab Tuhan. Pan surga dan itu begitu. Harus tanggung jawab harus. Ada kata jangan sampai itu berarti mewah. Kita harus lurus cara wong didik harus temenan. Nah kalau sudah berkeluarga itu sudah beban urusan kita dan cara pandang cara dolane bisa. Tadi kan saya sudah mengatakan dari awal
wong dolan wis sesuai karo bener. Anake dolan sejen, kok nyambut para bapakne. Terus udut samsu profil terdolan nyambung. Ya ditawari ilmu, dia zaman kita begitu. Lah aku senangnya nanti kita menyambut bulan Ramadan kumpul di Masjid An-Nur. Wis pada sepakat. Jumlah nambang dia malah mana? Soalnya ngecalik lagi bagikan. Hilang kau kurang ajar tak kurang ajar. Satu contoh itu. Kita kalau sudah jamnya dikuatkan, maka tidak tanya sinten tapi sistemnya bagaimana. Ini kalau kita sudah bicara sistem, ketuanya siapapun sistemnya ya begitu. Tapi kalau lagi bangun sistemnya susah. Orangnya nggak ada sistemnya, maka kan tanya sinten ketuanya, maka jamaah akeh. Tapi anggar sistemnya orang dibangun, pasti dilengek sapa kan. Tapi kalau sistemnya sudah dibangun, orang bisa masuk apa saja bisa. Tapi harus mengikuti sistem. Maka organisasinya ini dikuatkan. Dan yang ketiga adalah jahiyah. Muhammadiyah itu hebatnya itu dari jahiyah. Maka terbitlah surat Al-Ma'un itu sebagai inspirasi Muhammadiyah. Hebatnya dari surat Al-Ma'un. Ada panti asuhan, ada sekolah, ada apa itu dari surat Al-Ma'un. Yang surat Al-Ma'un itu di situ ada sholat, perintah sholat. Maka sholat orang dilakoninya angel. Maka di sholat itu ada apa namanya? Sholat itu doa. Doa itu permintaan. Kalau surat Al-Ma'un itu suka memberi, maka karena wong jaluk lewat duain, berarti sama saja kita sholat tapi tidak pengen dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, sholat itu pengagungan, penghormatan. Jadi hampir penghormatan yang dimiliki manusia itu ada pada sholat. Anak sholat takbir pada ketika hormat. Anak sholat itu ruku pada ketika orang menghormati orang lain membungkuk. Monggo, apalagi orang Jepang. Ada sholat sujud itu sama dengan orang ketika menghormati rakyat dengan raja. Hampir yang ada penghormatan dikenal manusia itu ada pada sholat. Maka orang yang sahun aladinahum yuraun wayang naunal maun. Sahun apa? Di dalam sholatnya. Duduk sholatnya kelalen. Tapi yang melupakan sholat bukan fi sholat itu, tapi an sholat itu. Arfi sholat kita jangankan kita, Nabi pernah kelalen. Tetapi yang dimaksud an bukan fi, tapi an sholatim yang melalaikan sholat itu alladzina hum yuraun, orang yang sholat tapi yuraun pengen dilihat atau lihat. Miki sholat doa, miki sholat adalah penghormatan. Kalau kita memberi tapi pengen dilihat orang lain, berarti itu belum bisa mengamalkan substansi dari sholat. Kalau kita sholat tapi masih kita bakhil, berarti belum bisa melaksanakan wayang naunal ma'un. Ada kata ma'unah, ada kata mi'in, pemberian bantuan yang sedikit. Jadi yang kita jalur bantuan sacuil, orang tidak ngain, itu namanya sudah mendustakan agama. Tidak hanya apa masalah orang sholat, bakhil bis termasuk. Coba kalau melihat surat ini, wong Islam ya orang sholat, wis jelas so. Tapi ada orang Islam sholat gak dina, tapi bakhil. Wis jadam amperu beratawari mahoni. Orang bakhil itu bukan harta saja ya, tapi termasuk meluangkan tenaganya untuk berkumpul bersahabat. Insya Allah yang hadir di sini termasuk orang-orang ahli surga. Amin. Terakhir saya bacakan surat atur sebagai penutup. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'hum dzurriyyatahum, dan diikuti oleh keluarganya biimanin dengan keimanannya, alhaqnahum dzurriyyatuhum, maka aku temukan kamu dengan keluarganya besok di surga. Amin. Jadi angger ana wong iman,
anak turunnya ya iman, kowe besok ditemukan nang surga. Maka tadi awal saya katakan, angger blidik wis lempeng. Aja nih, akon oleh, kan mau mana ya oleh, kowe berarti orang lempeng. Harus tegas di dalam pendidikan. Tapi jangan sampai menjadikan orang itu lari dari pendidikan karena ketegasan. Tegas walaupun galak. Dan ayat selanjutnya ayat wa ma'alanahum min amali min syai'. Allah tidak sedikit pun mengurangi pahala dari amalannya. Kullu mri'in kasaba firarahi. Setiap sesuatu itu terikat dengan amal usahanya. Jadi kita tidak bisa terputus dengan usaha yang kita kerjakan. Yakinilah ayat ini untuk kita besok bertemu dengan keluarga. Angger kula panjang ngaji, anaknya orang ngaji orang ketemu. Tapi dengan kula ngaji, anaknya ngaji, putune ngaji, pun anak ketemu. Uwe maksudnya pendidikan itu penting. Jadi aja sampai embe kenteng mari masjid, putune dilaweran. Embe nyekel mik tukang azan, putune nyekel botol ciu. Kowe ora nyambung kowe. Embe Quran dibukane terus, malah putune ora ketemu siapa. Itu iya. Ini harinya tidak bakalan. Padahal oleh pasangnya bismillah muga-muga. Itu paling bisa karpet di masjid mana? Kalau tembusnya sampai 1 miliar, mau kena karpet masjid sampai. Bisa kapit Pak sih. Bisa kapit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pas 40 menit nasrul minallah wa mutarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Rasul yang telah memberikan pengajian pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya itu istirahat. Nanti dilanjut dengan istirahat dulu. Ya, madam dulu. Bagus. Tembus.